Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah melihat orang yang sedang berpidato kan? Misalnya guru, kepala sekolah, atau Bapak Presiden kita. Contohnya Bapak Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan dengan semangatnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks pidato. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon untuk memberikan informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Poin-poin yang akan dibahas pada bab teks pidato ini itu ada 4. Mengenal teks pidato, menggali isi teks pidato, membuat kerangka teks pidato, dan menuliskan teks pidato. Namun yang hari ini akan kita bahas yaitu hanya 2 poin saja, yaitu poin pertama dan poin kedua. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenal teks pidato. Di dalam teks pidato, kita akan bahas pengertian teks pidato, ciri-ciri teks pidato, dan tujuan teks pidato. Oke, untuk membuat teks pidato yang baik, kita harus tahu dulu pengertian teks pidato. Teks pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Teks pidato haruslah memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Nah, tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang kita ingin sampaikan. Nah, ini tujuan pertama. Atau ciri-ciri yang pertama, yaitu tujuan dari teks pidato. Kemudian ciri yang kedua yaitu materi yang jelas. Ciri teks pidato haruslah memaparkan materi yang jelas. Materi ini tidaklah boleh hanya menurut pemikiran kita saja, tetapi haruslah dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian yang ketiga, teks pidato itu bersifat objektif. Maksudnya adalah kita harus menggunakan data atau informasi untuk memperkuat pendapat yang kita ajukan. Kemudian yang keempat yaitu wawasan baru. Pada wawasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Maksudnya adalah informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang dapat menambah pengetahuan atau informasi dari pembaca atau pendengar kita. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebuah teks pidato yang baik haruslah merangkum hal yang ingin disampaikan dalam sebuah kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini diletakkan di bagian akhir dari sebuah tulisan teks pidato. Oke, selanjutnya yaitu tujuan teks pidato. Ada 3, yang pertama pengaruh, kedua informasi, dan yang ketiga bersifat persuasif. Oke, pengaruh atau mempengaruhi artinya bersifat persuasif. Teks pidato itu bersifat persuasif. Teks ingin mengajak pembaca untuk setuju dengan apa yang disampaikan dan mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. Kemudian tujuan teks pidato yang informasi, maksudnya adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa hal yang baru yang belum diketahui oleh orang banyak sehingga perlu disampaikan untuk memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu kesan. Kesan yang diberikan bertujuan untuk mempengaruhi juga pendengar atau pembaca dari teks pidato tersebut dan memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Kemudian selanjutnya yaitu
kita masuk poin yang kedua, yaitu menggali isi teks pidato. Dalam sebuah pidato, biasanya ada yang namanya orator dan audiens. Nah, orator adalah orang yang ahli berpidato, namun audiens atau audiensi adalah orang yang mendengarkan pidato. Sebelum memberikan pidato, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan di depan audiensi. Nah, tema itu apa? Tema adalah pokok pembicaraan yang dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Kemudian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat berpidato. Kemudian yang kedua, keras lembutnya suara saat berpidato. Dan yang ketiga, penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Oke, kita masuk ke contoh. Kalian pun bisa lihat teks yang ada di buku paket kalian. Ini sama ya, supaya kalian lebih jelas, kalian bisa lihat di buku paket kalian juga. Oke, di bagian teks pidato yang disampaikan, ini ada yang namanya salam pembuka. Salam pembuka di sini contohnya selamat pagi. Itu termasuknya ke dalam salam pembuka. Kemudian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini termasuknya ke dalam kalimat pembuka. Jadi, kalimat yang diucapkan setelah salam pembuka itu termasuk kalimat pembuka. Selanjutnya, setelah kalimat pembuka pasti ada namanya isi pidato atau poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh orator. Itu masuknya ke dalam isi pidato. Kalau yang dicontohkan di buku paket ini di bagian hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup di muka bumi dapat disebut sebagai pemimpin. Dan seterusnya, ini adalah bagian dari isi pidato. Ini juga sama, dari isi pidato ini, ujungnya yaitu ada di jadilah pemimpin yang dapat mengemban amanah dan menjalankan pekerjaannya dengan baik bagi orang lain. Ingat ya, pada bagian isi pidato ini adalah poin penting yang ingin disampaikan orator kepada audiens. Kemudian setelah bagian isi pidato, itu ada namanya kalimat penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu berupa kalimat penutup. Dan di sana disampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Itu biasanya ada di kalimat-kalimat penutup. Kemudian yang terakhir itu salam penutup. Di sini contohnya selamat pagi. Kalau misalnya kalian mau, untuk salam pembuka dan salam penutup, ini bisa kita ganti dengan ucapan salam seperti biasa. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa kita ganti menjadi salam seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu tugas. Nah, karena tadi sudah belajar tentang bagaimana teks pidato dan bagaimana menggali teks pidato, Ustazah minta kalian buka halaman 94. Di sana ada kuis yang berkaitan dengan teks pidato. Oke, kerjakan kuisnya dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Kerjakannya cukup di buku paket saja. Materi dari Ustazah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.